Hari ini atau sekarang ya, sekarang aku kesibukannya itu sekarang di kampus lagi sibuk ujian gitu. Jadi ujian, setelah aku ujian itu ada kegiatan bikin konten di rumah, ada kayak cover-cover lagu gitu bareng teman-teman artis juga. Terus setelah itu aku ada kerjaan lagi, hmm, puji Tuhannya ada beberapa off air yang harus aku berangkat keluar kota gitu. Jadi masih belum ketemu waktu yang pas untuk aku kayak sama teman-teman main gitu. Syukur, puji Tuhan. Jadi sekarang kesibukannya itu udah ngerasa kayak lagi dikasih rejeki sama Tuhan dan dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk terus berkarya gitu. Dunia perfilman mungkin aku tergantung dari manajemen aku. Tergantung dari tapi akunya pengen. Cuman kalau untuk film itu kita harus itu nggak sih kayak syutingnya berapa hari kita nggak bisa untuk waktu kita ke kampus itu kita harus izin terus ya kan? Kita harus izin. Jadi akunya kayak aduh jangan dulu lah nyanyi dulu aja. Kalau nggak nyanyi kalau kalau nyanyi kan itu masih kita contoh hari ini tuh aku kampus dulu karena masih ujian kan kampus dulu selesai kampus aku langsung berangkat ke sini meskipun aku nyanyinya itu terakhir gitu teman-teman aku udah pada pergi semua ya kan teman-teman nyanyi aku udah pada pergi ya Kak Fitri ya kan. Kak Fitri tadi udah bilang sama aku Nyo jam segini ya gitu diundur lagi ya dimajuin ya halo Kak Fitri semoga nonton ya gitu. Pencapaian terbesar aku untuk saat ini adalah punya lagu yang viral dan banyak dikenal sama teman-teman gitu di luar sana, teman-teman di dalam bidang musik gitu. Hmm. Aduh, aku nggak dulu aku kayak masih kayak dengar omongan mereka lagi cuman sekarang kayak aduh bye-bye aja dulu lah. Enggak terlalu kayak aku harus gini, enggak sih. Jadi diri sendiri aja udah. Jadi diri sendiri terus berkarya, fokus sama karya sendiri karena kalau kita sukses kan ada orang yang suka dan enggaknya kan. Jadi kita lihat yang sukanya aja. Bodoh amat tanpa alasan mereka kayak lu nggak suka sama gue karena apa gini bla bla bla. Ya menurut aku mereka nggak suka sama aku tanpa alasan itu kayak ngapain harus dijadiin bahan untuk sedih gitu. Jadi kayak udahlah berkarya aja terus. Aku kemarin udah ngomong nih. Aku kemarin udah wawancara, aku mau bisnis nasi goreng. Jadi buat teman-teman nanti ya. Jadi aku tuh nama nasi gorengnya itu Nasgor Bunda. Nasgor Bunda. Ya Kak Fitri ya? Yes. Karena aku suka nasi goreng kan. Aku suka nasi goreng. Dan aku tahu bahwa Bunda ini tuh kalau masak nasi goreng itu jago. Jadi aku tuh kayak oh iya juga ya. Kalau gue doang yang makan nasi goreng, gue cuman ngomong sama temen-temen kayak, "Wih, nasi goreng bunda gue enak loh. Nasi goreng bunda gue itu enak banget lu harus cobain." Tapi aku nggak kasih untuk mereka cobain. Jadi oh kalau enggak, aku bikin warung aja warung bunda nah aku kasih. Warung bunda isinya itu ya kayak nasi goreng, masak-masakannya bunda gitu. Aku sih pengen kayak gitu, berpikir untuk kayak gitu. Apalagi bunda juga jago masak cumi, jago masak sayur-sayuran. Udah jadi chef lah, chef bang, cakep lah gitu. Jadi aku rencana untuk bunda punya bisnis daster. Terus habis itu bunda juga punya bisnis minumannya dia Saronda Jus. Ya aku punya bisnis ya Nasgor Bunda. Ya yang masakin ya bunda. Sebenarnya bisnis bunda sih, cuman ya udah aku yang jalanin aja gitu. Kalau aku ya ngelihat bunda kayak dia orang yang kuat, dia orang yang hebat dan dia orang yang eh susah untuk ngomongnya gimana ya. Kayak dia segalanya lah gitu. Jadi untuk bunda terus semangat dan jadi untuk bunda terus happy, terus ngelakuin hal yang terbaik, lakuin aja apa yang buat bunda happy karena hal yang paling susah dicari itu adalah kebahagiaan. Jadi bahagia dulu, pikirin apa yang buat bunda happy karena aku taliatannya sayang sama bunda.
Iya. Aku ya, aku ya protek banget untuk ngejagain dua adik perempuan ini gitu. Karena menurut aku adalah mereka sekarang udah mulai gede Kak. Jadi kayak aku herannya gini, kalau sama Tania aku kemarin sempat berpikir gini, dia kalau di rumah aku suruh dia ngedance atau joget gitu, dia tuh sekarang udah malu-malu. Tapi kalau dia ada kerjaan untuk suruh dance, dia tuh tiba-tiba kayak berubah jadi Jennie Blackpink tau gak? Dia tuh tiba-tiba berubah kayak badannya lentur, badannya bisa kayak gini, bisa. Aku sampai mikir kayak gila ya, gue kemarin suruh dia untuk joget dia masih malu-malu kayak enggak mau gitu, harus ada beli mainan dulu. Tapi kalau misalkan ada perlombaan, hampir juara satu loh dia kemarin. Aku bangga banget dia kemarin juara satu. Kalau Cici juga tampil tapi Cici nggak lomba. Kalau Nia itu lomba gitu. Jadi untuk protek adik aku yang dua adik perempuan aku ini ya cukup aku liatin aja sih perkembangannya kayak gimana, terus pergaulannya sekarang kayak gimana. Karena Cici kan semakin udah tumbuh dewasa, semakin kelasnya udah semakin naik level, ya akunya juga semakin kayak oh kayaknya Cici kayak gini bakalan ketemu teman-teman baru deh yang seumurannya dia. Yang sekarang kayak udah ada punya bahasa gaulnya gitu. Aku mau shopping, aku mau nongkrong di kafe kayak gitu-gitu. Tapi kalau Anyang sendiri udah banyak belum sih project-project nih tahun-tahun sekarang yang harus keluar negeri, keluar kota gitu? Kalau untuk luar negeri belum, tapi kalau untuk project-project gitu udah mulai karena kemarin aku habis workshop juga sama salah satu juga penyanyi hebat perempuan yang namanya Kak Anggis. Ya kan, aku kemarin ada workshop sama dia karena mau punya single juga sama dia. Jadi doain aja semoga ini juga bisa menjadi langkah untuk aku dan Kak Anggis bisa menjadi orang yang terus bersinar di dunia musik. Tapi banyak kalau misalnya nyanyi kayak pembawaannya tuh deep banget gitu di hati. Emang ngasih ciri khas yang seperti itu atau gimana sih? Kalau aku tuh emang nggak tahu ya karena ngerasa kayak udah aku pengen nyanyi kayak gimana perasaan aku. Meskipun aku lagi happy tapi emang mungkin karena basicnya aku suka nyanyi dan suka semua musik mellow, musik kayak genre hip hop atau kayak ngebeat gitu aku semakin terchallenge untuk kayak ya lu harus bisa nyanyi di mana semua lagu lu bisa gitu. Jadi pembawaannya kalau kayak gimana sih ya pembawaannya ketika penontonnya juga ikut nyanyi ya itu yang harus kita syukurin. Karena kalau mereka nyanyi ya berarti mereka menikmati apa yang kita bawa gitu. Lagu apa yang kita bawa mereka menikmati. Tapi kalau mereka cuma diem aja dan kayak pergi-pergi gitu itu menurut aku kayak hal yang harus perlu kita latih lagi bahwa latih apa sih ya dengan cara kita berinteraksi sama penonton, dengan cara kita bawa lagunya, pembawaannya, penjiwaannya gitu. Oh Yumi, terakhir harapannya untuk karir Ronya ke depannya seperti apa? Harapan aku untuk karir aku ke depannya semoga bisa makin terus bersinar, bisa makin banyak pekerjaan-pekerjaan di dunia musik dan bisa segera rilis album karena fokus ke depannya adalah keluarin single habis itu punya album di manajemen aku yang baru. Gitu. Amin. Thank you.